Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Ini bagaimana? Kita semua harus mikirin ini soal utang ini. Ayo mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Kayak apa kalau terjadi? Utang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu, ya menurut saya tidak ada yang salah. Tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengedukate dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan pada saat debat mengenai utang, jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang. Bicarakan sisi aset satunya lagi, dan sisi asetnya tidak hanya BMN tapi yang intangible. Saya bukan mau mendefense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Gitu. Ini bagaimana? Kita semua harus mikirin ini soal utang ini. Ayo mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Kayak apa kalau terjadi? Ya pikir aja sendiri. Penerimaan negara sekarang itu turun jauh. Beban utang semakin meningkat. Ada ketidakpastian ekonomi. Ya, ini satu kampus semua ya? Dari kampus apa? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Kan masih lama sih dulu. Oh, masih sekolah ya, udah masih. Ya saya tadi disuruh baris. Oh gitu, disuruh baris terus dikasih apa? Saya betul-betul sedih ketika kemudian nih buzzer bayaran ini, saya nggak tahu apakah itu tanda kutip buzzer arahan istana atau buzzer yang dari dulu itu mendukung Jokowi, tapi berusaha mendowngrade gerakan anak-anak nurani bangsa ini. Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa itu masalah utang kan. Anda lebih seneng ngomong utang daripada barang. Cuma dikasih uang sama makan. Oh, dikasih uang sama makan. Berapa uangnya? Paling 50.000, kalau nggak tahu. Kayaknya 50.000 itu juga kalau misalkan pakai helmet itu 55. Tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini semuanya daging, Bang. Daging semua ini barang. Banyak rakyat gelisah terhadap situasi sekarang. Kenapa mereka harus gelisah sama situasi sekarang? Karena situasi sekarang akan menentukan masa depan mereka. Jadi kalau kemudian mahasiswa gelisah, ya harus gelisah, masa nggak gelisah? Cara bayarnya nanti gimana? Ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Saya nanti kalau diomongin gitu, Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak, ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Ganti lagi isu utang. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Utang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu, ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan, ya undang-undang yang mengatur itu. Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Misalnya gini, lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta. Ya. Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah? Nggak salah. Karena aturannya 500 juta. Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu loh. Kalau itu nggak ada masalah. Tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengedukate
dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi aneh. Lembar yang ada aja jadi jalanin aja susah banget. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh, walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, terjadi krisis moneter, kemudian krisis ekonomi akibat salah arah. Maka kami mengingatkan terhadap kenaikan utang luar negeri yang luar biasa. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini, karena kami mengenal Pak Suwarno sejak lama. Saya juga ketemu beberapa anak mahasiswa, kan saya tanya, kenapa sih? Ternyata itu pergumulan real mereka loh. PDIP dituduh yang menggerakkan. Makanya kita kan bangga gitu. Itu dia, makanya hebat juga PDIP perjuangannya, menggerakkan mahasiswa, bisa membayar mahasiswa, malah mereka bilang mahasewa gitu. Keren juga saya pikir. Dulu kita sering berdiskusi, mana yang lebih dulu terjadi tahun 98? Krisis politik atau krisis ekonomi? Nah, sebagian teman-teman mengatakan krisis ekonomi. Kalau gue bilang tidak. Krisis politik dulu loh. Krisis politik itu embrionya tahun 96. Tahun 97, Ibu Megawati mengatakan tidak ikut pemilu. Legitimasi pemilu menjadi berkurang. Tak, itu krisis politik pertama. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan. Pada saat debat mengenai utang, jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang. Bicarakan sisi aset satunya lagi, dan sisi asetnya tidak hanya BMN tapi yang intangible. Saya bukan mau mendefense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh. Stabilitas politik itu antibodi, bos. Kalau antibodi lu kuat, virus manapun datang, dia tidak akan bertahan lama. Antibodi kita tahun 97-98 itu tidak kuat. Kenapa? Stabilitas politiknya rusak. Oke, terjadi krisis politik, krisis kepercayaan, krisis kepercayaan terhadap hukum, terhadap ekonomi, dan sebagainya. Katanya cuma datang doang, tapi kasih tahu untuk dukung hasil pemilu gitu atau gimana? Enggak. Oh enggak, cuma datang aja. Iya. Oh, nah kalau gitu termasuk yang menerima hasil pemilu atau yang menolak? Nggak tahu deh, kayaknya menolak deh. Kayaknya menolak ya, mbaknya? Oke, menolak. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Tempe. Perdebatan mengenai perlu utang atau nggak utang, defisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Nah, pada saat Ibu Mega, kan kita tahu bahwa pada saat itu kita masih dalam cengkeraman IMF. Presiden Megawati pada saat itu untuk mencari kekurangan pembiayaan APBN itu, salah satunya dengan mendivestasi Indosat. Itu kan cara yang diperintahkan oleh MPR dan dilaksanakan Presiden sebagai mandataris MPR pada saat itu. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan.
Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Tapi di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Yang namanya Abdullah Aswar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Karena saya tahu bagaimana Aswar Anas. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun, kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Tidak ada satupun yang berani mengkritik, dijawab tuntasnya sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Ini mah sewa, bayaran, diorder oleh PDI Perjuangan. Ini tidak anak-anak yang nggak punya otak. Ini yang brengsek bukan influencer yang dibayar ini. Ini mandor-mandor yang nyuruh, yang membuat narasi itu. Ini ada fakta dari kepolisian bahwa ada aliran gelap bukti transfer dari pihak LBN-nya ke Ibu Hurairah. Ibu Hurairah itu adalah istrinya Pak Dekan, senilai 45 juta. Sekarang kami mempertanyakan itu uang apa? Berapa Mbak nilai? 45 juta. Itu ke rekening siapa tadi Mbak? Ke Bu Hurairah. Selaku? Siapa itu? Istrinya Pak Dekan. Oh, itu baru ketahuannya kapan tuh Mbak? Kemarin itu. Berdasarkan siapa tuh? Saya penyidik, dari penyidik. Oh, dari penyidik. Pihak LBN-nya yang membuka waktu penyidikan. Ada buktinya itu Mbak? Ada, udah ditahan di penyidikan itu. Berupa apa itu Mbak? Berupa ini transaksi transfer. Berapa jumlahnya Mbak? 45 juta. Kalau kita dibebani oleh utang, maka negara tidak bisa bergerak. Karena apa? Ruang fiskalnya terbatas dan itu berpengaruh terhadap ekonomi, terhadap rating katakan obligasi kita, terhadap rating dunia investasi kita. Itu dari nilai nominal 500 yang sudah disetorkan. 503 ya, kalau lebih seperti itu. Untuk total mahasiswa berangkat itu 80 orang? Iya, iya, kurang lebih. Yang berangkat itu 77, cuman yang nggak berangkat itu ada sekitar berapa totalnya itu 93 mahasiswa. Jadi Anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Ketika muncul gagasan untuk menambah utang sampai 50% dari PDB, itu terjadi capital outflow di kita, ya, saham langsung jatuh dan rupiah juga anjlok. Waktu pertama kali kami membangun yang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beliau menjadi dirjennya. Pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset barang milik negara. Wah, ceritanya seru banget. Seru banget. Yang apa yang udah bayar tapi nggak ikut itu bayar tetap bayar, bagi bayar? Full 7450. Berapa Mbak yang nggak datang, yang nggak hadir atau ikut? Oh, itu datanya sama ketua tim ya. Tanyakan sama ketua tim. Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa itu masalah utang kan. Anda lebih seneng ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh, walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4.000, tapi aset kita cuma 4.000.
Jadi ini sebetulnya kita nggak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi, Pak Dokter Eko, Ibu Doktor, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Nggak ada. Tapi ngabisin banyak duit, banyak banget. Berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita? 440 triliun. Berapa untuk infrastruktur? 400 triliun juga. Tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara cuman yang 400 triliun infrastruktur. Yang 440 triliun education nggak dibukukan semua kecuali kalau kita bangun sekolah. Tapi bayar gaji guru, bayar gajinya Pak Rektor, non sewu Pak Rektor, gajinya para itu kan tidak masuk dalam aset kita, dan kemudian menyebabkan Universitas Gajah Mada punya banyak sekali prestasi. Itu adalah aset yang intangible, yang tidak berwujud dan tidak kita masukkan. Dia masuk dalam kekayaan negara tapi kita tidak value dalam bentuk barang milik negara. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan pada saat debat mengenai utang. Jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang, bicarakan sisi aset satunya lagi, dan sisi asetnya tidak hanya BMN tapi yang intangible. Saya bukan mau mendefense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh, sehingga kita tidak melihat hanya satu sisi dan terseret kepada satu ekstrim tanpa melihat konteks. Karena kita sebagai intelektual, tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengeduket dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Perdebatan mengenai perlu utang atau nggak utang, defisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Negara yang demografinya muda, negara yang infrastruktur gapnya tinggi, negara yang butuh untuk education dan health. Kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan 110 triliun, itu nggak keluar dalam bentuk barang milik negara. Bentuknya adalah dalam bentuk anak-anak yang dapat imunisasi. Bentuknya adalah dalam masyarakat yang bisa menikmati BPJS, walaupun sekarang mereka mengatakan, Bu, itu belum dibayar. Tapi itu adalah result, itu adalah aset yang harus kita recognize. Nah, dalam konteks ini, tren kita yang merupakan part of the story, bagian dari cerita penuh ini adalah belanja modal tadi, yang bisa kemudian kalau kita belanja harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada hiccup-nya sedikit-sedikit, terjadi perubahan waktu itu, konversi dari apa yang disebut pengelolaan BMN-nya itu dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja seproduktif mungkin. Hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BMN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita
membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya udah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis.